Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dapat berjumpa lagi di channel Asia Khairunisa. Semoga kita semuanya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, kira-kira apa nih yang udah Ana pegang? Ini adalah sebuah buku, teman-teman, yang berjudul Allah Hati Ini dan Kamu. Penulisnya memakai inisial ya, hashtag hamba Allah gitu, teman-teman. Jadi, hamba Allah ini, sang penulis ini, menyampaikan kepada para akhwat, para gadis remaja, remaja-remaja yang saat ini sedang galau, atau kepada para ukti yang sedang mencari jodohnya, Masya Allah. Eh, Berisi berbagai macam kumpulan nasihat ya, dan ada juga hadis serta terjemah dari ayat-ayat Al-Quran, teman-teman. Tapi Ana hanya akan mengambil beberapa bagian saja yang sekiranya eh, itu pas gitu buat Ana, dan Ana harap juga pas buat kalian gitu. Jadi di sini penulis itu meminta kita untuk meluruskannya dulu, teman-teman. Luruskannya dan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Sebab Bismillahirrahmanirrahim yang memiliki arti dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, teman-teman. Diriwayatkan pada hadis riwayat Abu Dawud bahwa semua perkara baik yang tidak dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim maka akan terputus sia-sia belaka, teman-teman. Insya Allah ya. Nah, kira-kira siapa nih yang seneng banget menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika kita sedang ditimpa sebuah masalah atau ujian, teman-teman. Karena tak sedikit yang merasa dirinya ini sudah eh, kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena satu dua hal yang kita harapkan dan yang kita doakan belum terkabul jua, sehingga kita bukannya semakin mendekatkan diri kepada Allah, justru kita semakin jauh meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal seperti penulis sampaikan bahwa jangan pernah jauh-jauh dari Allah, teman-teman. Sebab Allah itu paling tahu siapa yang menjelek-jelekkan kita di belakang kita. Padahal kita sendiri nggak tahu. Bisa jadi di depan kita manis-manis bagaikan coklat ya, atau bagaikan gula-gula. Nggak taunya di belakang justru kebalikannya. Sama sekali pahit, sama sekali nggak bagus, sama sekali nggak enak gitu kan. Dan dia juga senang sekali membuat jalan kita itu sulit, teman-teman. Memupuskan harapan kita yang kita kira dia ini support kita, yang kita kira dia ini selalu ada untuk kita. Padahal justru kebalikannya. Intinya kita jangan sampai terbuai dan terperdaya, teman-teman. Bahwa hakikatnya justru hanya Allah sajalah yang benar-benar menjadi support terbaik, support terutama yang ada untuk diri kita, teman-teman. Selama kita ngejaga tauhid kita, teman-teman, istiqomah menjadi hamba yang baik, yang gak berdusta sama Allah, dan keinginan hati adalah ingin selalu ditolong sama Allah. Begitu, teman-teman. Bukan selalu kita hanya menghibah, meminta kepada sesama manusia, yang mana manusia itu sendiri juga membutuhkan pertolongan Allah, kan? Jadi kenapa kita tidak langsung tembak ke servernya saja, yaitu Allah sang pencipta dan pemilik kuasa atas segala apapun itu. Bahkan pernah ada kisah bahwa sandal jepit putus aja kita diminta buat mintanya sama Allah, teman-teman. Lah, untuk urusan yang remeh-temeh aja kita diminta buat minta sama Allah. Kenapa untuk urusan yang terasa eh, eh, susah gitu, kita nggak minta sama Allah? Lalu teman-teman, ketika kita itu disakitin sama orang ya, kita jadi down gitu kan. Kita jadi lemah, kita jadi eh, sedih berlarut-larut. Padahal sebenarnya kalau kita udah yakin nih bahwa ada pelindung kita, ada yang akan ngebantu kita. Pemilik langit dan bumi yang menguasai jiwa kita semuanya itu adalah Allah. Kenapa kita tidak minta Allah saja yang akan eh, membalas semua hal-hal yang menyakitkan yang kita rasakan. Cukup Allah saja. Jadi kenapa mesti khawatir dan menghabiskan waktu kita untuk berlarut-larut dalam kesedihan, dalam kepusingan, dalam keputusasaan. Padahal ada sang sutradaranya kehidupan yaitu Allah Subhanahu wa taala yang pasti sudah tahu apa yang terbaik bagi kita, tentunya, teman-teman. Ketika kita repot-repot untuk ngebalas hal-hal buruk atau hal-hal jahat yang terjadi sama kita, yang dilakukan oleh sesama manusia, kita malah akan jatuhnya sama juga sama mereka. Dia jahatin kita balas dengan kejahatan, kita tak ubahnya sama dengan mereka juga. Apakah teman-teman mau seperti itu? Tentunya tidak juga kan?
Ketika kita ditimpa berbagai macam bertumpuk-tumpuk masalah, jadikanlah, anggaplah itu memang ujian dari Allah untuk menambah derajatmu menjadi setingkat lebih tinggi lagi dibanding sebelumnya. Yakinlah bahwa kamu mampu akan melewatinya, tentunya meminta pertolongan untuk minta dimampukan melewati semua rintangan ujian tersebut hanya kepada Allah saja. Jangan kamu justru lari dan menjauh dari Allah, tapi berlarilah teman-teman, mendekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersimpuhlah kepadanya. Jika setiap kesedihan itu datangnya dari manusia, maka ingatlah bahwa Allah selalu membersamai mereka yang sedang hancur hatinya, yang sedang sedih banget. Dan Allah itu senantiasa akan mengabulkan doa-doa orang yang terzalimi, teman-teman. Teman-teman tahu nggak bahwa ketika kita terzalimi, dengan catatan kita terzalimi ya teman-teman, bukan kita yang berbuat jahat. Kita dizalimi sama orang yang jahat. Doa kita itu tidak ada sekat juga teman-teman. Jadi sebenarnya bisa kita doa apa saja, mendoakan apa saja kepada orang yang menzalimi kita tersebut, Allah akan mengabulkannya. Jadi sebenarnya kembali kepada diri kita masing-masing. Kita memilih untuk mendoakan orang tersebut, mendoakan hal-hal yang mungkin sangat-sangat dalam gitu ya, yang pengennya juga dibalas dengan yang lebih-lebih gitu ya, atau kita memutuskan untuk memaafkannya saja dan biarlah menjadi itu urusan si orang yang menzalimi kita dengan Allah langsung. Jadi kita udah nggak kepikiran, kita udah lepas gitu kan, hati kita lapang, kita sudah pasrahkan kepada Allah dan biarlah Allah yang akan eh, memberikan balasan apa yang tepat untuk orang yang menzalimi kita. Sebab orang yang memilih kesabaran, jalannya kesabaran dan memilih untuk terus menjaga kedekatannya dengan Allah itu jauh lebih baik.